Pace e bene. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada permenungan yang keempat ini kami akan membagikan kepada kita semua salah satu poin penting dalam kisah hidup Antonius di Padua, yaitu keinginannya untuk menjadi martir. Dalam salah satu tulisan pada pertengahan abad ke-14, bahwa ketika dia mengambil nama Antonius pun dia sudah terinspirasi oleh semangat pengorbanan yang ditunjukkan oleh Santo Antonius dari Mesir. Santo Antonius dari Mesir ini meninggalkan segala sesuatu yang dia miliki, termasuk keluarga, kemewahan, lalu kemudian menuju ke padang gurun. Yang kita tahu pada saat itu, padang gurun itu bukan hanya simbol kepanasan dan juga duka cita, pergumulan, tetapi memang sungguh hidup di padang gurun yang sebenarnya. Dan Santo Antonius sungguh terkesan dengan cara hidup Santo Antonius dari Mesir, dan dia ingin menggali sedikit demi sedikit pengalaman rohani yang dikembangkan dan dihidupi oleh Santo Antonius dari Mesir. Lalu ketika Santo Antonius di Padua ini berganti dari Agustinian ke Fransiskan, lalu kemudian berkeinginan untuk menjadi martir, langsung tergugah di dalam hatinya semangat ini. Lalu dia memutuskan untuk mengikuti misi kedua yang diutus oleh Santo Fransiskus dari Assisi untuk menjadi bagian dari misionaris yang diutus ke tanah Afrika, yaitu di Maroko. Dan dia begitu semangat dan dengan yakin dan percaya bahwa dia suatu saat akan mentobatkan seluruh tanah Afrika yang dimulai pada saat itu dari Maroko. Dan dengan gagah berani, dengan langkah yang tepat, dan juga dengan keinginan yang kuat tadi, Santo Antonius bersama teman-temannya berangkat menuju ke tanah Afrika, yaitu ke Maroko. Tapi saudara-saudari, dalam perjalanan, dalam mencapai keinginannya itu, ternyata apa yang diidam-idamkan oleh Santo Antonius di Padua tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Barusan dia meninggalkan tanah Eropa, kapal yang ditumpanginya mendapatkan badai yang hebat dalam perjalanan. Begitu pula dengan kondisi kesehatan Santo Antonius sendiri, dia mendapat penyakit malaria yang begitu hebat. Di tengah situasi yang demikian, Santo Antonius tidak merasa kecewa, juga tidak takut, bahkan dia sendiri tidak memberontak melawan situasi alam yang terjadi. Tetapi dia tetap mempercayakan kerinduan dan keinginannya kepada Allah untuk menjadi martir di kemudian hari demi Injilnya. Dan dalam perjalanan waktu di saat-saat seperti itu, kapal yang mereka tumpangi akhirnya kembali ke Coimbra. Namun dalam perjalanan ke sana pun ternyata kapal yang mereka tumpangi itu setelah mendapatkan badai yang besar dan hebat, akhirnya mendarat di Messina, di salah satu biara para Fransiskan. Disitulah Santo Antonius mendapat perawatan untuk bisa kembali menjadi sembuh. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, mungkin tepatlah ungkapan klasik yang mengatakan manusia boleh memilih, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Inilah juga sekira yang terjadi dengan kehidupan Santo Antonius pada awalnya. Banyak sekali keinginannya yang belum tercapai sesuai dengan kehendaknya, tetapi justru Allah mempersiapkan yang terbaik untuknya di kemudian hari, hingga ia menjadi seorang pengkhotbah dan doktor dalam gereja. Semoga dengan pengalaman-pengalaman ini dari Santo Antonius di Padua ini juga menggugah hati kita bahwa hidup dan kehendak kita juga berasal dari kehendak Tuhan. Dari kehendaknya lah kita juga bergerak, dari kehendaknya lah juga kita bernafas dan juga mengarahkan hati kita kepada apa yang kita inginkan. Sebab kita tidak bisa bergerak sendirian, bergerak sesuai dengan kemauan kita, tetapi justru kita bergerak di bawah naungan Roh Kudus. Kesanalah kita menemukan arah hidup yang sebenarnya, kemana Tuhan mau menempatkan saya. Marilah berdoa. O Santo Antonius yang terberkati, sinirlah jiwaku dengan Roh Tuhan, sehingga apa yang menjadi kehendaknya lah
itulah yang menjadi kehendakku. Apa yang menjadi keinginannya, itulah juga yang menjadi keinginanku. Dan apa yang menjadi rencananya, itulah juga yang menjadi rencanaku. Seperti yang telah engkau tunjukkan kepada Tuhanmu. Dan semoga kami pun sedikit demi sedikit bisa meniru teladan dan kehendak Tuhan yang engkau telah lakukan pada pertama kali. Pace Ebene.